Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardi was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat wa khairul bariyat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi jahin nabi wal ali washabbi amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu para jamaah Majelis Ta'lim Mihrab Maryam yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sangat memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada kesempatan pagi hari ini mengumpulkan kita di dalam salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menuntut ilmu, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan akan menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan derajat kita di sisi Allah, menghapuskan dosa-dosa kita, dan menjadi jalan untuk dipermudahkannya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita haturkan pula kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Ibu-ibu yang saya muliakan, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang bulan Muharram dan keutamaannya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, apa saja keutamaan bulan Muharram ini? Yang pertama, bulan Muharram ini merupakan satu di antara 4 bulan di dalam 1 tahun itu yang Allah Subhanahu wa taala sebut atau Allah namakan dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Jadi saya ulangi, Muharram ini merupakan satu di antara 4 rangkaian bulan dalam 1 tahun yang dikenal dengan Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang disucikan atau dimuliakan. 4 bulan itu apa saja yang masuk dalam 4 bulan yang haram atau yang dimuliakan atau disucikan? Yang pertama secara urutannya adalah bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Bulan keberapa Zulqa'dah ini? Bulan 11. Kemudian yang kedua bulan Zulhijjah. Nyambung ini. Bulan 12.
Lalu yang ketiga bulan Muharram, bulan yang ke-1, yang pertama. Jadi 3 bulan ini nyambung, 11, 12, 13, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu satu lagi yang merupakan bulan haram tapi dia misah berdiri sendiri, yaitu bulan apa? Rajab, bulan yang keberapa? Yang ke-7. Bulan yang ke-7 itu bulan Rajab berdiri sendiri. 4 bulan ini disebut di dalam Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal itu di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Ya, sesungguhnya jumlah bulan di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, sesuai dengan ketetapan Allah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan jagat raya ini. Jagat raya ini kan punya sistem yang berjalan di dalamnya. Hukum, kalau bahasa kita hukum alam, sebenarnya bukan hukum alam, tapi hukum Allah yang berlaku di alam ini. Ya, sistem yang Allah buat yang berjalan di alam ini. Ya, yang dinamakan dengan sunnatullah, yaitu bahwa dalam 1 tahun pergerakan matahari atau pergerakan bulan akan dibagi menjadi 12 bulan. Ya, itulah yang Allah tetapkan. Ya, sesungguhnya jumlah bulan di dalam 1 tahun ada 12 sesuai sistem yang Allah tetapkan di alam ini. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang haram, yang disucikan, yang dimuliakan. Ya, dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kemudian ditutup pesan Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat kezaliman pada diri kalian pada bulan-bulan itu, pada 4 bulan itu. Ya, jadi ini adalah ayat yang menjelaskan tentang 4 bulan yang haram tadi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, yaitu bulan mulia. Kita sebelumnya ibu-ibu sudah tentu pernah mendengar ada yang namanya tanah haram. Pernah dengar Bu ya? Tanah haram atau tanah suci, yaitu apa? Mekah, selanjutnya Madinah dan Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Itu tanah-tanah suci dalam Islam. Di tanah-tanah suci itu yang disucikan, yang dimuliakan adalah tempatnya. Tempat, kan Mekah kan nama tempat, Madinah tempat, ya, Baitul Maqdis tempat. Tapi kalau bulan haram ini yang dimuliakan, yang disucikan adalah waktu, bukan tempat. Ya, waktu. Zulqa'dah waktu, Zulhijjah waktu, ya, itu waktu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tempat di jagat raya ini sangat banyak. Tapi yang dipilih, yang diistimewakan dari yang lain cuma 3, yaitu Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Kalau waktu yang Allah pilih yang dimuliakan di antara waktu yang lain, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Jadi tempat dan waktu yang Allah pilih ini punya keistimewaan tentu saja. Kalau nggak punya keistimewaan nggak ada nilainya. Di Mekah istimewanya ada apa sih kok sampai dimuliakan begitu? Ada apa di Mekah yang nggak ada di tempat lain? Ada Ka'bah. Ada Ka'bah, jadi dimuliakannya karena ada Ka'bah. Ya, sebuah tempat yang sangat suci. Kalau di Madinah ada apanya? Ada jasad Nabi. Di seluruh jagat raya ini, mana yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah itu? Apa yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah? Rasulullah. Ya, dan beliau dimakamkan di tempat itu, maka dimuliakan. Makanya sebagian ulama, ya khususnya dalam mazhab Malik, ya, mazhab Malik ini
pengikut Imam Malik. Imam Malik dulu aslinya dari Madinah. Dalam mazhab Imam Malik ini tanah Madinah itu lebih mulia daripada Mekah. Kalau kita kan umumnya kaum muslimin mengatakan Mekah lebih mulia dari Madinah. Kalau ada mazhab Imam Malik enggak, Madinah lebih mulia, lebih afdal dari Mekah. Kenapa? Karena kata mereka, karena mazhab Malik ini jasad Nabi itu lebih utama dari semua makhluk yang lain termasuk Ka'bah. Lebih utama dari makhluk apapun termasuk Ka'bah. Maka tempat yang ada jasad Nabi menurut mazhab ini lebih utama, maka Madinah lebih utama. Itu pendapat. Tapi umumnya ulama Mekah lebih utama. Yang ketiga baru Baitul Maqdis, yang di sana ada apa? Masjidil Aqsa yang diberkahi. Ya, nah itu yang istimewanya itu. Nah, kita di bulan haram ini ibu-ibu sekalian, kita juga mendapatkan keistimewaan. Karena istimewanya itu Allah pesan satu hal di dalam ayat Al-Quran tadi yang sudah saya bacakan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan itu, pada bulan 4. Apa arti menzolimi diri kita? Yaitu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh badan kita, oleh tangan kita, mata kita, hati kita, apapun kita melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Menyakiti diri kita sendiri. Karena apa kita menyakiti diri kita sendiri? Ibu-ibu, setiap maksiat itu ada balasannya tidak? Ada. Sebagaimana setiap kebaikan, ketaatan ada balasannya. Ya, kalau orang berbuat baik akan dicatat dulu bentuknya dalam bentuk pahala. Kalau berbuat maksiat dicatat dulu dalam bentuk dosa. Pahala dan dosa ini, kalau mungkin bahasa yang mudah kita sekarang, itu hanya poin-poin saja. Poin pahala sekian banyak, poin dosa sekian banyak. Nanti dari poin pahala akan Allah wujudkan, Allah ganti dalam kenikmatan fisik. Orang yang banyak kebaikan dalam hidupnya akan diberikan ketenangan, dicukupkan rezekinya, diberikan ketenangan keluarganya, semuanya tenang, di dunia tenang, di akhirat tambah tenang lagi. Diberikan balasan materi semuanya bagi yang berbuat baik. Dan bagi yang berbuat dosa, dosanya banyak, akan Allah rubah dalam balasan fisik juga, yang namanya siksa, yang namanya musibah. Dan balasan fisik atas dosa kita sebagaimana pahala juga, ada yang Allah buat di dunia dan ada juga sebagian dibalasnya di akhirat. Dosa kita juga begitu, ada yang dibalasnya dunia, ada dibalasnya akhirat. Saya mau tanya, enak dibalas di dunia atau dibalas di akhirat, Bu? Dosanya enak dibalas dunia atau dibalas di akhirat? Dunia. Kalau kebaikan enaknya di akhirat karena balasannya luar biasa. Siksa juga begitu, kalau dibalasnya di akhirat juga luar biasa. Ya, tapi kalau disiksa luar biasa, mendingan saya enak disiksa yang gak luar biasa aja. Kalau pingin siksa yang gak luar biasa, siksanya di dunia. Jadi kita ini dapat siksa di dunia itu adalah untuk mengurangi beban-beban kita penderitaan di akhirat. Maka jauh lebih enak kita terima hukuman di dunia daripada hukumannya di akhirat. Apa hukumannya? Bisa macam-macam, secara umum namanya musibah. Musibah itu salah satu cara Allah mengurangi beban dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibah, tidak ada, kata Allah, ini kalimatnya kalimat penegasan. Tidak ada sebuah musibah pun yang terjadi pada diri kalian wahai manusia kecuali akibat aidikum, tangan kalian sendiri, ulah kalian sendiri. Semua hal yang susah dalam kehidupan kita itu musibah.
Sampai Nabi mengatakan kita kecucuk duri aja musibah. Kecucuk duri, nginjek kerikil, ya musibah. Kesandung, kepleset, musibah. Apalagi yang lebih besar. Kalau kita dapat musibah, maka kita introspeksi. Oh, ini mungkin balasan atas kesalahan saya. Bisa saja kan kita salah. Pasti kita salah, dibalas oleh Allah. Memang tidak semua musibah itu bentuknya sebagai hukuman. Ada musibah untuk menaikkan derajat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kalau ada seorang hamba yang Allah tetapkan di lauh mahfud dalam takdir Allah bahwa derajatnya di surga itu adalah tinggi, sementara ternyata amalan orang itu di dunia kok pas-pasan, amalnya nggak cukup dapat tempat yang tinggi, nggak bisa naik kalau dengan amalnya saja. Terus gimana supaya nanti di surga dapat tempat yang tinggi? Kata Rasulullah SAW, maka orang itu akan diberikan musibah pada dirinya, anaknya, dan hartanya. Jadi kalau anak kita sakit itu musibah untuk kita, Bu, introspeksinya kita. Wih, anak saya kok sakit terus ya? Emang anak saya salah apa? Bu, yang salah ibunya bukan anaknya. Ya, motornya hilang, tokonya nggak lancar, usahanya nggak lancar, bukan hartanya, kitanya yang salah. Ya, jadi kalau kita dikasih musibah oleh Allah, kita sebenarnya secara hakikat, secara hukum aslinya kita sebenarnya seharusnya senang, bersyukur malah, karena itu mengurangi dosa kita. Makanya kata para ulama, tingkatan tertinggi orang mendapatkan menghadapi musibah itu adalah bersyukur, bukan bersabar. Bersabar itu adalah justru dasar atau tingkatan yang paling rendah. Kita biasanya kalau dapat musibah suruh apa, Bu? Sabar ya. Ya itu paling rendah sebenarnya. Loh kok kita disuruh paling rendah? Karena yang tinggi itu susah. Kita ini umumnya cuma bisa yang sabar-sabar, itu pun kalau bisa. Kadang-kadang ada orang dikasih musibah nggak bisa sabar. Apa itu sabar kalau dapat musibah? Orang dapat musibah, hilang apa misalnya, Bu? Hilang motornya. Ya Allah, motor belum selesai kreditnya, ya Allah, hilang. Ya, kehilangan duit belanjanya 50.000, 100.000. Kalau orang dapat musibah apa perasaan hatinya? Sedih. Wah, dia macam-macam pokoknya. Wah, mau gimana? Ya, apalagi musibahnya besar. Ada keluarganya yang meninggal, segala macam. Luar biasa, campur aduk dalam hatinya. Apa makna sabar dalam kondisi ini? Kalau dia mampu menekan semua perasaan kegundahan hati itu, tidak muncul di dalam realitas, gak berubah jadi omongan, ya marah-marah, mencela yang orang lain, bahkan kadang-kadang yang dicela Allah, naudzubillah. Tangannya nggak dipakai untuk apa-apa, nggak dipakai nonjok, nggak dipakai mukul, nggak dipakai main piring, kemana-mana berterbangan piring-piringnya. Bajunya dirobek-robek, buku dirobek-robek, nggak sampai begitu. Kalau dia mampu nahan itu namanya orangnya sabar. Dia menahan semuanya. Dia sedih boleh sedih, nangis nggak apa-apa. Bukannya nggak boleh nangis, nangis itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, silakan nangis, nangis nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan, ya, jangan berlebihan. Biasa, Nabi pernah kehilangan putrinya mau meninggal ketika itu, tapi alhamdulillah nggak jadi. Dalam kisahnya, beliau sempat nangis. Para sahabat kaget, ya Rasulullah apa ini? Kenapa engkau menangis? Ini adalah rahmat, ini bukan saya nggak nerima, bukan, tapi memang orang kalau dapat musibah ya normal, nangis, sedih itu normal, nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Itu sabar. Yang kedua namanya ridho, lebih tinggi dari sabar. Sabar ini pahalanya banyak. Ya, innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya nggak berbatas, kata Allah dalam Al-Quran. Mau pahalanya lebih banyak lagi, ridho. Ridho itu apa? Kita dapat musibah, nggak ada kegundahan hati, nggak ada rasa carut marut, nggak ada. Datar aja, ya, kayak ibu-ibu kalau misalnya kehilangan duit kembalian belanja ada 2.000, 3.000, disumpel-sumpel taruh di mana, tahu-tahu di sampai rumah hilang. Loh,
Mana 2.000-nya? Sudahlah, nggak apa-apa kan gitu kan? Biasa aja kan? Apa ngedumel nggak kita kehilangan 2.000? Kalau ngedumel ya kelewatan, Bu. Ya, 2.000 hilang, ya udah biasa aja kan? 2.000 aja, 1.000 cuma enggak. Ya, nggak dicari, nggak ngomong kan biasa aja. Udah hilang ya hilang, ada mungkin keambil cucung paling gitu aja kan? Mungkin jatuh di mana, udah hilang gitu aja. Nggak ada perasaan, datar. Nggak sedih, nggak seneng, nggak sedih, nggak gembira. Itu namanya ridho, dia terima, nggak apa-apa. Ya, itu bagus, lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari sabar. Kehilangan motor, Bu, motornya tadi di sini kok nggak ada? Oh, kemana? Hilang ya? Ya sudahlah, mungkin bukan rezeki. Ada nggak gitu, Bu? Kalau ada berarti tingkatannya sudah tinggi. Kalau ibu baru bisa ridho 2.000 perak, berarti memang derajatnya ridho 2.000. Masih tipis. Ridhonya baru hal-hal yang kecil-kecil. Ya nggak apa-apa daripada nggak ada sama sekali. Ya jangan sampai lah masa 2.000 ribut sekampung. Nggak mungkin. Itu ridho, tenang, datar. Yang lebih bagus lagi apa? Terima kalau dapat musibah, syukur. Bu, ini motornya diambil orang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau begitu luar biasa penyayangnya. Motorku yang memang bukan hakku mungkin ya Allah, engkau ambil kembali. Aku rela, aku pasrah, silakan engkau ambil ya Allah. Berikan kepada yang engkau anggap berhak. Mudah-mudahan engkau ganti aku dengan mobil Avanza ya Allah. Gak apa-apa, loh memang kita bagus kok dapat musibah itu kita disuruh minta yang lebih bagus. Betul tidak? Nabi kan ngajarin kalau dapat musibah doalah Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berilah aku pahala atas musibahku ini. Pahalanya dengan apa? Dengan rasa sabar, dengan rasa ridho, pahalanya banyak. Kemudian apa kelanjutan doanya? Wakhlufli khairan minha, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Hilang sepeda motor nggak apa-apa, mau dapat mobil kayaknya. Alhamdulillah. Pokoknya syukur, bukannya dia malah senang. Ya. Nah, itu namanya syukur. Itu yang paling tinggi. Nah, itu kalau orang dapat musibah. Makanya ibu-ibu, kita di bulan Muharram ini kalau dapat musibah ya kita introspeksi diri kita dan semakin dekat kepada Allah. Ustadz, saya ini ada kebiasaan jelek yang gak bisa saya tinggalkan Ustadz, dari dulu udah berusaha gak bisa. Ibu, kalau kita di bulan haram ini kan pesannya jangan maksiat. Kita punya maksiat apapun, usahakan, paksain berhenti total kalau bisa. Tapi berat. Kita manusia biasa berat. Allah tahu kok gitu. Kalau gak bisa berhenti total, tolong direm. Masih dilakukan sedikit-sedikit nggak apa-apa, direm masih sedikit. Kalau kita udah maksiat udah terjadi ya Allah, sedih rasanya. Ya, itu bukan sedihnya air mata buaya, bukan itu. Memang orang Islam itu hadirin, orang mukmin itu ada kalanya dalam kondisi baik ya dia beriman. Ada kondisi kadang-kadang dia jatuh. Tapi nanti naik lagi. Kalau kita iman terus bagus terus nanti ibu-ibu jadi nabi lagi. Ada yang jadi bagus turun naik lagi, datar lagi bagus. Yang penting jatuhnya jangan terlalu dalam. Kalau udah terlalu dalam mau naiknya susah. Makanya kalau jatuh sebentar cepat naik. Meskipun baru jalan sebentar jatuh lagi, biarin jatuh tapi naik lagi. Pokoknya naik turun gini nggak apa-apa. Itulah kita orang Islam itu begitu. Ya. Itu orang Islam begitu. Jadi jangan terlalu kita itu jadi putus asa. Ya Allah, saya kok ini maksiat terus. Ya udah kalau gitu saya sekalian maksiat aja lah. Nggak apa-apa. Nanti di neraka juga ada temannya. Saya tahu teman saya banyak di neraka. Nggak boleh ngomong gitu. Kan itu kadang-kadang ada orang kelebihan. Nggak apa-apa di neraka. Teman juga banyak seprofesi sama saya. Gak boleh. Turun naik lagi, gak apa-apa. Ya. Jadi kalau gak bisa berhenti benar-benar direm. Kalau ngerem juga gak bisa nih, remnya udah dol ini, udah plong, gak bisa lagi direm.
Minimal kita itu ada perasaan sedih, ada perasaan menyesal, ada perasaan bersalah. Jangan kita habis maksiat kita tenang, santai malah cerita-cerita. Pasang di alhamdulillah baru menang judi nih. Alhamdulillah baru apa? Jangan ngomongin, jangan menceritakan keburukan kita. Kalau kita punya maksiat sudah tutup. Bahkan kalau perlu suami kita, istri kita nggak usah tahu, orang paling dekat kita nggak usah tahu. Untuk apa sih kita cerita? Malah kadang-kadang kan malah buat rusak rumah tangga. Apalagi baru nikah, dek kita alhamdulillah sudah nikah, sudah kita pokoknya sekarang udah yang masa lalu sudah kita tutup. Ya sekarang kita hadapi yang masa yang baru. Nggak usah pakai cerita. Maaf dek ya, kakak ini mau terus terang. Dulu kakak ini sudah punya cewek 100 sebenarnya. Tapi insya Allah adek ini yang terakhir. Ngapain sih cerita? Ngapain sih? Emang kemudian istrinya senang gitu, hebat dong kakak ini ya, laku keras dulu. Enggak ada cerita. Ada maksiat apapun tutup, ada sejelek apapun tutup, nggak usah cerita ke siapapun. Biarlah itu jadi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau punya rasa malu begitu akan lebih mudah diberikan taubat oleh Allah atau dituntun menuju taubat kepada Allah. Orang kalau udah maksiat sekarang langsung pamer paginya, susah taubatnya. Seneng dia nggak malu lagi. Sekarang kan lihat tuh di medsos, ya Allah, ada podcast itu kayak wawancara ibu-ibu ya. Ceritanya maksiat. Saya pernah sama tetangga ini, pernah sama bos, pernah sama ini. La haula wala quwata illa billah. Untuk nyari duit ya, yang senang dengar tuh begini ya, belajar dia nanti. La haula wala quwata illa billah. Itu orang sulit diampuni oleh Allah. Sulitnya bukan Allah nggak mau ngampuni, bukan. Orang itu mau tobat itu susah. Karena nggak ada rasa nyesal, nggak ada rasa sedih. Maka susah dia tobat. Jadi kalau ibu-ibu masih ada maksiat yang berjalan, jangan dibuka, jangan pamer. Kalau kita mau curhat kepada orang yang bisa menyelamatkan kita dari maksiat itu. Jangan curhat sama tetangga. Aduh saya gimana ya, saya masih suka loh sama tetangga saya itu yang ngapain? Emangnya tetangga kita bisa ngasih solusi? Gak bisa. Gak bisa. Cari sama orang yang kira-kira kita yakin dia bisa ngasih kita solusi, kasih obat yang benar yang bisa menyelamatkan kita dari kemaksiatan kita. Oke, cerita sama dia nggak apa-apa. Tapi kalau sama curhatan begini, la haula wala quwwata, nggak usah. Biarlah antara diri dengan Allah supaya mudah bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, ini sudah jam 10.27 ya. Bulan Muharram juga masih banyak keutamaannya, kita dianjurkan banyak-banyak ibadah. Khususnya adalah puasa. Karena Rasulullah SAW berpesan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan haram ini. Khususnya yang Muharram yang paling utama. Puasa yang paling baik di antara 4 bulan itu adalah bulan Muharram, selanjutnya Rajab, selanjutnya Zulhijjah, dan yang terakhir Zulqa'dah. Puasanya gimana? Bebas sebanyak mungkin, silahkan, sangat dianjurkan. Tetapi di bulan Muharram ini di antara 30 hari yang ada, yang paling afdol puasa tanggal berapa? 10 Muharram yang dinamakan dengan Asyura. Asyura itu dari kata asyir yang artinya ke-10. Puasa bulan itu. Ibu-ibu jangan gak puasa hari itu. Ini puasa 10 Muharram atau puasa Asyura itu adalah puasa yang paling lama sejarahnya dilakukan oleh umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang ulama ahli hadis besar, dalam kitab beliau ya Al-Musnad, ya dikatakan bahwa dulu Nabi Nuh itu kan diselamatkan oleh Allah dengan bahteranya, terombang-ambing selama beberapa bulan. Akhirnya kemudian mendarat di sebuah bukit namanya Judi. Di situ nunggu kering lama, ya, sampai udah kering benar bisa turun. Pas turunnya itu tanggal 10 Muharram, lalu diperintahkan mereka sebagai rasa syukur tahun depannya puasa setiap tanggal itu 10 Muharram.
Ini ada hadisnya, ini hadisnya kuat dalam Musnad Imam Ahmad. Makanya puasa yang paling lama itu adalah puasa Muharram ini. Dari Nabi Nuh sudah berpuasa. Di zaman Nabi Musa juga begitu. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Selamat melewati Laut Merah. Sampai ke sisi pantai berikutnya. Lalu Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Terjadinya pada hari apa itu? 10 Muharram. Maka sejak itulah Bani Israel berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa dan pengikutnya. Di zaman Nabi, dalam hadis Aisyah, beliau cerita Rasulullah SAW itu sudah puasa Asyura sebelum diutus jadi Nabi. Karena orang Arab jahiliyah juga puasa. Subhanallah. Orang Arab jahiliyah ibu-ibu, orang musyrik itu. Ternyata 10 Muharram itu juga puasa. Itu hadis Aisyah. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Ya, lu kenapa kok orang Arab jahiliyah puasa? Sebagian ulama mengatakan ini masih bagian dari syariat Nabi Ibrahim yang tersisa. Jadi Nabi Ibrahim juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Sebagian ulama ada yang mengaitkan dengan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari apa? Api yang membakar. Itu sebagian ulama berdasarkan ada hadis tapi dhaif, hadisnya lemah, yaitu diselamatkannya itu tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Ibrahim puasa turun temurun sampai Arab jahiliyah. Ya seperti. Jadi puasa ini. Nah, nanti ibu-ibu kalau dalam Islam Nabi berpesan kalau puasa Asyura tanggal 10 usahakan sehari sebelumnya juga puasa. Tanggal berapa? 9. Jadi 9, 10 atau sehari setelahnya. Jadi 10 dan 11. Silakan pilih. Ya. Yang lebih bagus lagi tiga-tiganya puasa. Jadi puasa Asyura ini ada 3 tingkatan. Yang paling rendah puasa tanggal 10-nya aja. Tingkatan kedua 9, 10 atau 10, 11. Yang ketiga 9, 10, 11 itu puasa semua kalau mampu. Ya, fadilahnya apa puasa Asyura? Menghapuskan 1 tahun dosa kita yang lalu. Ya, dosa-dosa apapun yang kecil-kecil tapi bukan dosa besar. Ya, dosa kecil diampuni semua. Dosa mata, ya, dosa ini terlalu cerewet. Ya kan semuanya orang begitu. Laki-laki diujinya mata, ibu-ibu perempuan diujinya mulut, sama aja. Ya, banyak istighfar. Yang lupa istighfar diampuni dengan amal-amal ibadah, diantaranya puasa Asyura, diantaranya wudhu dan lain sebagainya. Ya, nah mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan. Demikian ibu-ibu sekalian, sudah jam 10.33, kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz. Pertanyaannya, mengapa 10 Muharram identik dengan menyantuni anak-anak yatim Pak Ustaz? Boleh 2 nggak Ustaz? Yang kedua, masalah yang sabar tadi itu Pak Ustaz. Jadi gini, ceritanya gini ya Ustaz. Dulu saya orang yang sangat mudah sedih ya Ustaz ya. Apalagi kalau ada yang meninggal gitu ya Ustaz. Nah, ketika saat itu anakku sendiri yang meninggal Ustaz. Nah, sejak saat itu aku nggak bisa sedih lagi setiap ada yang mau meninggal, setiap ada yang meninggal gitu ya Ustaz. Nggak bisa sedih, pokoknya nggak bisa nangis lagi. Nah, itu penyakit atau sayanya jadi kejam gitu ya Ustaz. Itu aja Pak Ustaz pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya. Asyura itu kenapa sering dikaitkan dengan santunan? Jadi memang disebutkan oleh sejumlah ulama ya bahwa pada tanggal 10 Asyura itu memang ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. Tetapi memang banyak di antara yang disebutkan itu tidak didasarkan pada dalil-dalil yang kuat ya. Tetapi itu akhirnya menjadi kebiasaan umum. Di antaranya adalah menyantuni itu.
Jadi santunan itu yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram itu memang disebutkan para ulama, tapi saya sampai sekarang belum dapatkan hadis yang kuat ya yang menjelaskan mengenai hal itu. Tapi itu menjadi sebuah sunnah umum. Ya kalaupun banyak juga diantaranya tidak dikaitkan dengan 10 Asyura, ya silakan saja, nggak apa-apa. Sebenarnya kan menyantuni anak-anak yatim itu kan boleh kapan saja ya, dan itu pahalanya sangat besar. Silakan disantuni sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi kalau bisa santunannya itu ya tiap bulan kalau bisa ya, atau 3 bulan sekali kalau bisa ya. Dan sebagian masjid ada yang begitu, alhamdulillah rutin dia setahun berapa kali dia menyantuni ya gitu. Jadi nggak mesti harus Asyura, tapi kaitannya dengan Asyura karena memang ada sebagian ulama yang menyebutkan hal itu. Kemudian kita tidak bisa sedih ketika mendapatkan musibah. Ya itu bisa ada sisi positifnya menurut saya ya, karena kita jiwanya kuat ya. Musibah kita nangis itu kan hal yang emosional kita ya, dari diri kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang sedih, orang otomatis ya bersedih. Yang mendapatkan musibah orang sedih. Kadang sedih itu sampai menangis, tapi nggak mesti harus menangis ya. Ada orang-orang yang kuat nggak menangis ya tidak apa-apa. Kalau misalnya ada orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, kita nggak nangis, apakah berarti kita itu tidak sayang? Oh tidak juga. Ya karena kita mampu menahan gejolak diri kita. Bahkan mungkin kita termasuk orang yang ridho. Ya orang yang ridho, dia terima anak meninggal bu. Subhanallah, tahan dia, udah supaya nggak ada rasa kegunaan, pasrah kepada Allah. Wah kan lebih tinggi berarti derajatnya. Ya malah lebih bagus. Ya yang penting kita bisa memanagenya, ngaturnya ya. Kita nggak sedih nggak apa-apa, tapi bukan kita nggak sayang, kita sayang, tapi kita coba namanya milik Allah, harta milik Allah, kembalikan lagi kepada Allah, saya pasrah gitu. Bahkan kalau sekedar nggak sedih ya biasa, ini kan ada orang juga yang saya katakan tadi, saya ceritakan tadi, ada orang dapat musibah, ibu-ibu malah senang dia, senyum, alhamdulillah motor saya hilang ya Allah, terima kasih ya Allah motor saya hilang. Ya anaknya meninggal, dia sedih, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak apa-apa insya Allah ya kalau kita tidak sedih karena kita mendapatkan musibah. Wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu? Ada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini orangnya ya? Oh ya silakan bu. Pak Ustadz, jadi malam 1 Syuro atau malam 1 Muharram tahun baru. Jadi ini akan ada yang merayakan bahwa ini malam tahun baru, dan itu ada doa-doa khusus gitu kira-kira gitu. Dan ada yang merayakan, jadi dan juga ada kaitannya juga yang ingin saya tanyakan. Ini ada misalnya ada hari-hari, misalnya ini ada kaitannya juga dengan kita misalnya hari ibu, hari lansia, hari dan lain sebagainya. Ini kaitannya hari dengan apa bu? Hari ibu, hari-hari dan lain sebagainya. Apakah ini termasuk ini bid'ah atau kita termasuk kategori bahwa mantasabaha gitu, bikauin fahuwa minhum gitu Pak, bahwa kita termasuk kaumnya gitu Pak. Nah dan ini apakah ada, dan siapa yang akan bertanggung jawab kira-kira gitu. Kalau misalnya hari ibu kira-kira ini, apakah memang hari ibu itu 1 hari aja dari ibu? Apakah tidak ada kasih sayang selama 365 hari? Nah, yang lebih fokus dalam hal ini adalah hari-hari Islam gitu, termasuk malam tahun baru ini. Karena misalnya di masjid ini ada doa khusus malam tahun baru. Jadi ini malam ini kita berdoa, lalu ada pengajian dan lain sebagainya gitu. Apakah ada kaitannya gitu Pak Ustadz? Mungkin itu sementara. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk doa ibu-ibu, hakikatnya doa itu selalu kita panjatkan kapan saja, di mana saja, baik dalam keadaan senang atau sedih, kita selalu tetap berdoa kepada Allah SWT. Tapi kadang-kadang ada momen-momen yang kita berdoa itu lebih diutamakan, bisa saja. Ya, misalnya hari Jumat, ada kan kita lebih utama banyak doa daripada hari yang lain, karena ternyata memang ada hadisnya bahwa pada hari Jumat itu ada waktu yang spesial yang Allah akan ini. Malam, tengah malam juga ada spesial. Ada setelah sholat dan sebagainya. Ya, nah termasuk juga di antara kita doa itu adalah ketika Nabi SAW misalnya pergantian bulan. Setiap ganti bulan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadisnya. Allahumma ahilla alaina bil yumni wal iman was silmi wal islam. Itu doa Nabi setiap awal bulan.
Adapun doa di awal tahun itu ada sebuah riwayat ya, di salah satu saya agak lupa hadisnya, maka dibaca doa tersebut. Cuma memang doa yang tersebar sekarang itu bukan doanya Nabi, itu ingat. Itu adalah doa yang disusun oleh para ulama. Boleh nggak kita pakai doa yang disusun ulama? Boleh, nggak ada masalah. Ya, karena sama-sama doa, isinya pun kebaikan. Isinya kalau kita baca terjemahnya ibu-ibu itu isinya begini kira-kira. Minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang lalu, yang kurang-kurang yang lalu minta disempurnakan. Mudah-mudahan di tahun yang ke depan akan lebih baik. Kira-kira itu dosa bagus atau tidak bagus? Bagus. Ya, dan memang pas momennya kan bergantian waktu. Ya, kita mudah-mudahan di tahun depan akan menjadi tahun yang lebih bagus, dan itu menurut saya kalau dari sisi doa itu nggak ada masalah meskipun di awal atau di akhir tahun. Cuma kalau ada tradisi-tradisi yang mungkin sifatnya itu agak aneh gitu ya, nah lebih bagus kita tinggalkan. Misalnya di sebagian orang Jawa itu kan memuliakan satu Muharram. Kalau bahasa mereka bukan satu Muharram tapi satu Syuro. Syuro itu sebenarnya Muharram itu nama yang dipakai oleh Sultan Agung untuk supaya pendekatan kepada bulan-bulan Hijriyah. Itu bulan Jawa itu Syuro, Sapar, Mulut. Bukan Rabiul tapi Mulut karena kelahiran Nabi, Ba'da Mulut, terus Jumadil dan seterusnya, Rejab, Ruah, Ramadan dan seterusnya. Itu adalah bahasa Jawa, tapi semuanya merujuk kepada bulan-bulan Arab. Ya, cuma ada tradisi-tradisi yang kurang pas ya, mungkin ya yang sebaiknya memang kita tinggalkan. Misalnya satu Suro nyuci keris katanya ya. Ngapain nyuci keris? Enggak usah dicuci-cuci lah, orang enggak pernah dipakai juga, jual aja kerisnya ya. Ya enggak dan macam-macam lah tradisi-tradisi yang seperti itu ditinggalkan, enggak usah. Kita semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bu, wallahu a'lam. Hari-hari yang baik. Oh, hari-hari itu juga betul. Jadi hari itu hanya sebagai cuma momen menurut saya, hanya sekedar momen untuk kita lebih ingat. Bukannya nanti ada hari ibu tanggal 22 Desember kita cinta ibu cuma tanggal 22 Desember doang, ya enggak. Ya cuma kita itu cinta sama ibu kita itu sepanjang waktu tanpa terbatas. Tapi momen yang spesial mungkinlah kira-kira begitu ya. Kita mau ngasih hadiah, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, spesial nggak apa-apa. Ya tapi bukan membatasi. Cuma jangan sampai kita meniru hal-hal yang dicontohkan oleh orang-orang yang di luar Islam lah, seperti itu. Seperti cinta-cinta yang tidak dibolehkan, seperti Valentine Days. Itu kan cintanya bukan cinta yang benar. Cinta kepada pasangan yang bukan merupakan pasangan sahnya. Kan nggak boleh. Tapi kalau cinta sama ibu, boleh nggak kita cinta sama ibu? Boleh. Terus cinta sama ayah gimana? Ya belum ada aja. Tapi kabarnya sudah ada itu hari ayah. Ya saya nggak tahu ya. Yang penting itu menurut saya hanya sekedar momen. Seperti kita momen kemerdekaan. Kita apa nggak cinta sama negeri kita? Cinta. Nggak ada batasnya cinta kita sama negeri. Tapi setiap tanggal 17 kita lebih gembira ya. Nggak ada masalah insya Allah. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, apa yang telah disampaikan materinya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Betul nggak nih ibu-ibu? Tuh, luar biasa sejarah Islam ya, harus kita ketahui sebagai umat Islam. Islam adalah agama yang paling baik. Inna dina indallahil Islam. Pertanyaan saya sini Pak Ustadz, di bulan Muharram ini yang disebut dengan Asyura. Pada 1 Muharram sudah kita lakukan semua, berpuasa, kemudian berdoa, doa awal tahun dan akhir tahun. Kemudian ini menjelang 9 Muharram dan 10 Muharram. Kita dianjurkan sholat sunnah, puasa sunnah Tasu'a dengan puasa Asyura. Insya Allah kita akan laksanakan. Kemudian Allah juga menciptakan di bulan Muharram ini, 10 Muharram, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Gunung, laut, kemudian surga dan kolam pena diciptakannya. Kemudian Allah juga memberikan 10 mukjizat untuk para nabi. Pertanyaannya,
kalau nabi yang lain-lain diberikan mukjizatnya apa tidak di bulan 10 Muharram ini. Kemudian setelah kita amalkan bulan puasa, kita puasa di bulan 10 Muharram ini, kita mengamalkan apa yang harus kita amalkan yang sangat spesial. Ada manfaatnya untuk kita semua. Apakah doa dan zikirnya seperti apa? Kemudian kita memberikan makan keluarga, mengajak traktir keluarga. Itu katanya lebih barokah. Mohon jawaban Pak Ustadz, karena informasi ini kita dengar kurang begitu jelas. Dimohon kepada Pak Ustadz untuk menjelaskan secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penciptaan langit dan bumi, kemudian terbentuknya mukjizat para nabi pada hari Asyura, saya sebatas yang saya tahu saya belum terbaca itu. Tapi yang ada disebutkan dalam hadis yang dhaif ya, yang bahkan sebagian ulama dianggap sebagai hadis yang palsu, itu misalnya mengenai taubatnya Nabi Adam, dan Nabi Adam diturunkan ke bumi, kemudian peristiwa diterima taubatnya Nabi Yunus dan diselamatkan dari paus ya, dan lain sebagainya. Itu ada hadisnya, tapi para ulama cenderung mengatakan hadis-hadis yang sangat lemah ya. Tapi kalau kaitannya dengan mukjizat-mukjizat, seingat saya tidak terbaca itu, artinya saya tidak tahu seperti itu. Jadi saya nggak bisa jawab ya apa mukjizat Nabi yang lain kapan, itu saya nggak tahu ya, saya tidak tahu peristiwanya. Itu yang pertama ya. Yang kedua tentang amalan-amalan Asyura. Amalan Asyura yang jelas yang paling kuat yang disebutkan berdasarkan dalil-dalil hadis ya, itu yang saya sebutkan tadi, yaitu puasa hari Asyura. Itu yang paling jelas, tidak diperdebatkan sama sekali. Ada amalan-amalan yang memang diperselisihkan, diakui atau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, seperti tadi masalah santunan ya, dan masih ada hal yang lain, misalnya melapangkan nafkah keluarga ya, sebenarnya kalimatnya begitu ya, wasa'a fi iyalihi, melapangkan nafkah keluarga. Itu ada hadisnya tapi lemah ya, begitu. Kalau mau dilaksanakan ya silakan, cuma suaminya yang suruh ngasih nafkah yang lebih ya. Nah seperti itu. Kemudian juga disebutkan di antaranya, tapi saya belum ketemu ini dasar-dasarnya, tapi disebutkan oleh ulama ya, saya hanya sebutkan saja. Mungkin ada sebagian kita yang juga pernah dengar, misalnya bersilaturahmi atau mengunjungi para ulama, menjenguk orang sakit, kemudian memakai celak, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Ini ada riwayatnya, kabarnya dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga mandi ya, mandi yang, tapi itu sekali lagi saya karena keterbatasan ya, saya belum ketemu hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Saya nggak berani mengatakan langsung salah, karena yang menyebutkan itu para ulama, dan mereka juga para orang-orang yang ya ulama, orang yang ahli ilmu yang luas begitu ya. Yang intinya saya pribadi, kalau ditanya saya belum mendapati setiap hal itu ada hadis-hadis secara khusus. Wallahu alam ya mengenai hal itu. Ada lagi ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini orangnya Bu? Saya mau nanya Ustadz ini. Oh iya silakan. Ya. Kenapa di bulan Ramadan itu tidak termaksud dalam salah satu bulan yang disucikan, dimuliakan atau diharamkan seperti bulan Muharram ini? Dan yang kedua, apa hikmah hijrahnya Rasulullah SAW dari dari kota Mekah ke Madinah? Itu aja Ustaz. Hikmah hijrahnya Nabi. Iya, hijrahnya Nabi. Yang pertama, kenapa Ramadan tidak termasuk dalam 10 bulan yang disucikan? Itu sebab secara khusus saya tidak tahu. Memang tidak ada disebutkan kenapa kok yang dipilih hanya 4 bulan itu. Ya, saya belum membaca keterangan itu. Tapi yang jelas Ramadan meskipun tidak termasuk dalam bulan-bulan yang diharamkan tadi, tapi Ramadan juga merupakan bulan yang paling istimewa. Untuk sisi ibadah, Ramadan adalah bulan yang terbaik mengalahkan yang lain. Ya, pokoknya ibadah paling bagus adalah Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Itu sepakat para ulama. Ya, nah mungkin ya Ramadan tidak masuk dalam 4 bulan yang haram ini karena 4 bulan yang haram tadi itu penekanannya bukan pada sisi memperbanyak amal ibadah, tapi
menghilangkan atau menghentikan kemaksiatan. Jadi lain itu penekanannya. Jadi Ramadan ayo banyak ibadah, maksimalkan ibadah. Begitu juga beberapa bulan yang lain. Tapi kalau di bulan haram kita dituntun untuk meninggalkan maksiat. Itu kan penting juga. Meningkatkan ibadah penting, meninggalkan maksiat juga sangat penting. Maka di bulan haram ini yang ditekankannya itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Kalau Ramadan yang ditekankannya itu adalah untuk banyak beramal ibadah itu. Kira-kira tapi sama-sama mulia. Apa hikmah daripada perjalanan hijrah? Tentu sangat banyak sekali. Di antaranya menguatkan Islam ini. Islam punya wilayah secara khusus ya. Nabi bisa melaksanakan syariat dengan lebih sempurna. Ada banyak sekali hukum-hukum syariat yang baru muncul di Madinah. Khususnya yang kaitannya dengan amaliyah ibadah kita sehari-hari. Hampir semuanya di Madinah semua. Kecuali sholat saja yang di Mekah. Puasa itu di Madinah. Zakat turunnya di Madinah. Haji di Madinah. Semua yang lainnya hampir 90% semuanya itu ada di Madinah. Ya di Mekah itu penguatan akidah. Ya, tapi kalau di Madinah adalah untuk amaliyah ibadah sehari-hari. Ya, itu mungkin secara singkat ya baik katanya dengan hikmah daripada hijrah ini. Wallahu a'lam. Oke, cukup? Baik. Baiklah para bunda sekalian, para jamaah majelis, mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan haram ini kita bisa berusaha menekan atau bahkan menghentikan semua kemaksiatan-kemaksiatan dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Sehingga hidup kita akan semakin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.